Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anggita Marani, di Praktikum Pemrograman Komputer acara ke-8. Di acara ke-8 ini, kita mau mengubah bahasa C# ke bahasa Java menggunakan aplikasi Eclipse Workspace. Tidak menggunakan Visual Basic lagi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu from penduduk di acara ke-1. Yang membedakan di line kedua yaitu import java.util.scanner. Nah, kalau ini itu sama ya. Provinsi itu kan tipe datanya string, terus kematian itu short integer. Penduduk juga short integer dan rasio adalah float. Yang membedakan yaitu sistem outprint. Ini gunanya untuk memberikan output terhadap nama provinsi yang akan kita masukkan. Misalnya, yang akan kita masukkan itu adalah Bali. Nah, scanner input ini gunanya untuk membaca input data yang telah kita masukkan di nama provinsi ini. Terus di line ke-16 ini gunanya untuk melanjutkan hasil input tadi, terus melanjutkan ke statement yang berikutnya yaitu jumlah kematian. Nah, ini sebenarnya sama, yang membedakan ini adalah jumlah kematian, terus ini adalah jumlah penduduk. Nah, yang membedakan ini rasio. Rasio kan membutuhkan rumus. Rumusnya yaitu kematian per penduduk. Tipe datanya float. Terus sistem outputnya nanti rasio kematian provinsi apa dengan jumlah dari kematian per penduduk. Coba kita run. Misal nama provinsinya adalah Jambi. Jumlah kematiannya 300. Jumlah penduduknya 200. Nah, nanti akan muncul rasio kematian Provinsi Jambi adalah 1,5. Terus di acara kedua. Di acara kedua itu kan di VBNet ada dua form, yaitu form utama dengan form penduduk. Nah, sebenarnya dalam VBNet itu kalau kita klik button provinsi kan ujung-ujungnya juga akan muncul di button di form penduduk dan kematian ini. Tapi kalau di Eclipse itu dibedakan. Kalau di form utama ini nantinya akan muncul, misal kalau kita masukin Provinsi Bali, munculnya cuma Provinsi Bali doang. Terus sebenarnya kita menuju ke form penduduk. Kalau di Visual Basic. Nah, kalau di sini kita bedakan gitu. Ini sebenarnya sama seperti di acara ke-1 tadi. Kalau di VBNet kan kalau masukin pesan itu kan pakai message box. Nah, kalau di sini tuh kita masukinnya pakai sistem outprint ini nih. Misalnya kita run aja ya. Nama provinsinya misalnya Bali lagi. Jumlah prianya itu 3.000. Jumlah wanitanya 2.000. Nah, jumlah penduduk Bali adalah 5.000 ini. Konsolnya itu menghitung jumlah penduduk, yaitu jumlah pria dan jumlah wanita. Kalau di Eclipse itu kan kita tidak menghasilkan ini. Kita menghasilkannya itu konsol. Nah, kalau yang ketiga ini from kematian, yaitu kita menghitung from kematian. Jumlah kematian. Misalnya Provinsi Jambi. Jumlah kematiannya 3.000 pria. Terus wanitanya 5.000. Terus akan muncul jumlah kematian Jambi adalah 8.000. Terus kita beralih ke acara ketiga, yaitu acara ketiga itu ada dua part, yaitu ada 3A dan 3B. Yang pertama kita bahas di from if dulu. From if ini akan membahas if percabangan. Jika yang kita masukkan adalah 0, nanti yang akan muncul juga akan 0. Jika yang kita masukkan sama dengan 1, nanti yang akan muncul adalah 1.
Jika angka yang kita masukkan lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 3, nanti akan muncul 2 atau 3. Terus, jika lebih dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan 6, nanti akan muncul 4 sampai 6. Dan jika yang kita masukkan adalah lebih dari sama dengan 8, nanti akan muncul kurang dari sama dengan 8. Terus jika angka tersebut lebih dari 8, maka misalnya 9, akan muncul bukan nilai 0 sampai dengan 8. Yang membedakan itu kan kalau di C# itu kan menggunakan message box.show. Kalau di sini menggunakan sistem .out.println. Coba kita run program. Misalnya masukkan angka 0, itu akan menunjukkan 0 gitu. Kalau kita masukkan 1, juga 1. Kalau misalnya 2, salah. Kita run program lagi. Itu 2. Kita beralih ke from if terbalik. Nah, kalau from if terbalik itu ya cuma dibalik gitu. Kalau misalnya yang kita masukin kurang dari sama dengan 8, semuanya itu akan muncul kurang dari sama dengan 8. Dan misalnya, kalau coba langsung kita run aja. Misal 1 kurang dari sama dengan 8. Nah, semuanya kalau kita masukin angka kurang dari sama dengan 8, nanti akan muncul seperti itu. Kurang dari sama dengan 8. Coba kalau kita 9. Nah, ini baru 4 sampai 6. Tuh. Terus kita beralih ke acara 3B, yaitu from case. From case ini tidak misal masukkan angka, kalau 0 nanti akan muncul 0. Kalau 1 juga 1. Kalau 2 atau 3 ini juga akan 2 atau 3. Nah, kalau misal 4, 5, 6 ini juga akan muncul 4 sampai 6. Coba langsung kita coba aja. Nih, 2 atau 3. Terus misal 4. Lalu juga akan muncul 4 sampai 6. Nah, coba kita masukkan di case 7. Nah, ini benar, kurang dari sama dengan 8. Terus kita beralih ke acara 4. Nah, acara 4 itu sebenarnya juga ada 2 part, yaitu acara 4A dan acara 4B. Acara 4A itu membahas tentang perulangan, yaitu loop. Ini adalah integer integer awal, integer akhir, integer interval. Nantinya itu kan kita akan memasukkan jumlah bilangan awal tuh berapa, bilangan akhir tuh berapa, terus intervalnya tuh berapa gitu. Yang membedakan itu cuman sistem outputnya ini dan scanner input satunya ini. Misal awalnya tuh 8, intervalnya 2, akhirannya itu 10. Nah, kan muncul 8 sampai 10. 8, 9, 8, 10. Ya, karena intervalnya cuma 2. Terus di yang acara 4B itu terdapat 2 functionnya, from each next dan for next. Nah, kalau di for each next itu kita tidak bisa memasukkan input data gitu. Cuman hasilnya tuh 0, 1, 2, 3, 4. Karena telah ditentukan dari sananya gitu. Nah, yang keluar nanti kan tipe datanya itu integer. Tuh angka 0,1, 2, 3, 4. Terus kita beralih ke for next. Ini juga sama, yang membedakan ada for-nya, yaitu integer sama dengan 0. Jika i-nya itu kurang dari sama dengan 4, nanti akan sistem output-nya akan menampilkan 0, 1, 2, 3, dan 4. Sekian penjelasan dari saya dari acara 1 sampai acara 4. Jika ada
Kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.